Kita edukasi lagi bahwa ini pasar kita itu enak, asik, ada tawar menawar gitu loh. Ketemu mbah-mbah, misalkan punya sambil sedekah kan bisa kan gitu kan. Kenyamanan pedagang, kenyamanan pembeli kita harus jaga dengan maksimal. Ketika nanti kita udah bisa viewernya banyak, maka kita akan gandeng pedagang untuk kita live-kan di sana. Oh ini seperti ini. Itu ke depan jangka panjang saya. Kita tidak muluk-muluk, jangka panjang yang pendek kita harus kerjakan dulu. Setelah selesai, garap jangka menengah. Secara siklas, secara sukarela, secara apapun yang dibutuhkan jemput bola di pedagang, saya mereka akan timbul rasa respect ke kami pelayanan. Kalau orang nyaman kan berbeda ya. Nyaman itu belum tentu tertib. Kadang-kadang nyaman tuh aku nyaman di sini, tapi dia ternyata melanggar ketertiban. Merasanya, tapi di aturan salah. Itu kan berbedanya seperti itu. Kesejahteraan masyarakat ya, kesejahteraan masyarakat dan memiliki daya ekonomi yang kuat, mandiri utamanya. Berdiri di kaki sendiri, dan memang potensi-potensi Rembang ini kan sangat luar biasa sebenarnya kalau digali. Kedai hitam putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Khitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nabung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Halo Sobat Bangkit TV, senang sekali saya Alfia hadir kembali menemani Anda dalam program Lebih Dekat. Tempat ngobrol santai tapi penuh makna dengan orang-orang luar biasa di Rembang dan sekitarnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai sektor yang penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, yaitu mengenai penataan pasar dan pedagang kaki lima. Sudah hadir bersama saya Bapak Heri Martono selaku Kepala Bidang Pasar dan PKL Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang yang setiap hari bergelut dengan urusan penataan pasar, pemberdayaan perdagangan hingga menjaga aktivitas jual beli ini. Selamat siang Selamat Pak siang, Heri. Mbak. Siap. Oke Pak Heri, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik semua. Oke, alhamdulillah. Ya. Mungkin karena ini segmen Lebih Dekat ya Pak. Ya. Jadi teman-teman pengen mengetahui nih mengenai Bapak gitu. Gimana sih Pak dari awal hingga akhir sekarang menjadi Kabid PKL dan Pasar? Oh, ya. Saya perjalanan di kedinasan ya di pegawai negeri itu 2001 sampai 2010.
itu kami ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Bencana BPMPKB. Dulu di situ kami bidang pemberdayaan masyarakat yang ngurusin desa-desa, Pak. Dulu namanya program unggulannya adalah PNPN Mandiri Pedesaan. Kurang lebih 7 tahun di sana, kemudian pindah dinas yang SOTK-nya sudah berubah menjadi Dimpermades skala itu. Jadi satu bidang dulu yang mengakomodir 290 desa sekian itu menjadikan satu dinas. Jadi pekerjaan satu Dimpermades itu pernah kita lakukan di era 7 tahun saya bergelut di sana dengan teman-teman PNPM waktu itu. Migrasi PNPM ke dana desa kan dulu sempat mengalami saya itu dulu. Jadi di situ dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu kurang lebih juga saya di sana 3 tahun sampai 2019 kemudian lagi promosi di Dinas Kelautan dari 19 ke 2022 itu sekarang kurang lebih 3 tahun juga jadi di sana kasih perlindungan dan pemberdayaan nelayan waktu itu. Semua bergelutnya tentang pemberdayaan terus dulu pokoknya. Kemudian akhirnya dapat amanah lagi promosi di pasar, kemudian di bidang pasar dan PKL Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Itu runutan sangat panjang sekali, udah mencelok beberapa dinas ya intinya seperti itu. Insya Allah apa yang diamanahkan saya bisa laksanakan dengan baik, seperti itu. Berarti dari Pak Heri juga memiliki jiwa sosial yang tinggi ya Pak, dari awal hingga akhir pemberdayaan masyarakat. Banyak komunitas juga kita pernah bertemu dengan beberapa komunitas teman-teman pegiat sosial juga pegiat pencinta burung juga di dalam saya kemas waktu bersepeda juga dapat komunitas juga saya kemas juga dengan sosial juga waktu itu. Jadi gitu. Apa sih Pak motivasi Bapak nih paling utama gitu untuk bisa memberdayakan masyarakat hingga saat ini juga menjadi Kabid PKL dan Pasar di Kabupaten Rembang? Ya intinya kesejahteraan masyarakat kesejahteraan masyarakat dan memiliki daya ekonomi yang kuat, mandiri utamanya, berdiri di kaki sendiri, dan memang potensi-potensi Rembang ini kan sangat luar biasa sebenarnya kalau digali. Saya sebelum menjadi pegawai negeri kan memang saya sudah bergelut di jiwa swasta di jiwa swasta. Gimana caranya pengalamannya di swasta saya itu saya explore betul di sektor birokrasi. Istilahnya apa yang saya punya saya sedekahkan betul sama masyarakat bahwa gimana caranya mencari uang yang cepat, gimana caranya menggali potensi, kemudian mengangkat ekonomi yang baik itu seperti apa hingga pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial itu bisa akan tercapai. Intinya seperti itu. Jadi potensi banyak di desa itu ada yang memang kearifan lokal, kearifan yang memang kalau kita gali, kita garap betul itu bisa menjadikan ikon sebenarnya. Ada entah produk makanan, entah produk kerajinan, sebenarnya banyak sekali di sana. Waktu saya bergelut di pemberdayaan juga sangat banyak kita jumpai seperti itu gitu. Dan itu ada namanya kelompok usaha ekonomi perempuan, kemudian ada simpan pinjamnya perempuan, itu bukan simpan pinjam perempuan bukan ya. Jadi dalam kelompok-kelompok itu kalau memang kita dibina didampingi dengan baik, insya Allah juga akan bisa menghasilkan juga ekonomi kreatif yang bisa naik kelas ke depannya seperti itu. Bapak juga kan aktif banget nih sama komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Rembang. Nah, untuk meluangkan waktu luang Pak Heri ini ngisinya dengan apa sih Pak? Pak Heri. Kami kalau memang tidak bisa sampai ikut ke teman-teman di kegiatan lapangannya, biasanya kami support memang butuhnya apa istilahnya saya donasi sedikit seperti itu, dari kemudian membuat ide untuk berkreator, gimana pengemasan kegiatan sosial lebih menarik, lebih enak dipandang, kontennya itu lebih enak. Itu saya kadang-kadang yang mendesain itu, yang mendesain, kemudian terus mencari donatur, kadang-kadang seperti itu untuk membantu teman-teman yang di sosialnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Jadi sekarang mungkin kita membahas mengenai isu-isu yang ada di Rembang. Jadi kan saat ini kan di Dakop UKM menangani banyak program penataan pasar dan PKL gitu ya. Bisa dijelaskan nggak sih fokus utamanya ini di bidang apa gitu seperti? Secara garis besarnya saya masuk pasar itu kan 2023 ya. 2023
memang begitu saya diamanahkan di sana, maka tugas kewajiban kami dengan target ada pendapatan, ya karena kita dijatah dengan pendapatan asli daerah sektor retribusi yang sangat tinggi sekali. Kami utamanya adalah perbaikan pelayanan waktu itu. Perbaikan pelayanannya gimana cara memang pedagang ini lebih respect sama kita, sama petugas. Artinya nanti outputnya kan mereka bisa akan tertib. Ketika kita melayani dengan baik, secara ikhlas, secara sukarela, secara apapun yang dibutuhkan jemput bola di pedagang, saya mereka akan timbul rasa respect ke kami pelayanan. Kemudian diikuti dengan nanti perbaikan sarana prasaranya. Di situ yang memang poin-poin itu yang outputnya bisa menciptakan pasar berstandar nasional Indonesia. Nah itu alhamdulillah 2023 kemarin itu kami mendaftarkan salah satu pasar sumber yang bersertifikat SNI dan lolos. Ininya kita berpuluh-puluh tahun baru punya itu. Itu perjuangannya luar biasa itu. Jadi pasar SNI tipe 4 yang dimiliki satu-satunya paket lengkapnya di sana, pasar sumber Pak SNI. Itu kita mendapat penghargaan di provinsi waktu itu. Baru saya waktu menjabat baru berapa bulan lah seperti itu. Itu sangat luar biasa dari administrasinya, dari supervisinya, dari auditnya itu luar biasa sekali. Butuh waktu yang pokoknya effort banget lah harus gitu. Aduh, luar biasa banget sampai mendapat penghargaan ya tingkat provinsi. Seperti itu ya. Kira-kira bagaimana tuh Pak strateginya untuk bisa mendapat penghargaan tersebut? Ininya komitmen dan konsisten kan gitu. Ketika kita menjalankan itu kan kita punya role model namanya SOP, standar operational prosedur yang kita harus jalankan di situ. Bagaimana menjaga yunasi pasar pedagang yang memang tertib, kemudian dalam sistem pembayaran juga dia juga ikut tertib juga dalam hal tertib dari pengelolaan izin dagang, dia memiliki kartadak yang tertib, kemudian dari sarana prasarana yang steril, kemudian ada yuna yang terbagi, yuna basah, yuna ini yang sesuai aturan. Kemudian ada tempat-tempat kesehatan, kemudian ada sarana yang memang untuk keamanan, ada P3K, dan kemudian ada jaminan konsumen. Itu yang harus kita jaga semuanya. Dan kita waktu itu kerjasamanya juga dengan UPT Meteorologi Legal kala itu, karena memang harus ada pelindungan konsumen berupa ketika memang selesai di orang belanja, dicek timbangannya, bener nggak 1 kilonya belanja seberas di situ. Ada, kita sampai seperti itu. Ada sarana difabel juga ada. Toilet juga harus dipisah. Cowok sendiri, cewek sendiri. Itu hanya ada di pasar sumber SNI tipe 4. Gitu. Ini kemarin 2024 kita ajukan lagi 3 pasar, tetapi masih hanya 10 besar. Jadi 5 nomor 7, 8 sama 9. Jolotundo, Pasar Kragan, Pasar Tegal Dowo sama Pasar Kreatif. Kemarin kami naikkan SNI lagi tapi belum berhasil, tapi masuk dalam 10 besar Jawa Tengah. Itu termasuk luar biasa banget sih Pak, dengan yang infrastruktur yang mungkin masih kurang banget ya Pak. Betul. Kalau untuk strategi di pasar sumber ini mungkin nggak sih Pak direplikasi atau diimplementasikan di pasar-pasar lain di Kabupaten Cirebon? Ya rencana memang harus kita replikasi di semua pasar. Target saya kan setiap tahun ada minimal tuh 1 atau 2 ya untuk bisa ke SNI, tapi kan harus ditunjang dengan sarana prasarana pendukung. Ya di situ memang kita kembali lagi ke budgeting. Kita sudah merencanakan semuanya, kita buat master plan, membuat kajian untuk penataan ini supaya muncul SNI lagi, tapi karena memang terkendala oleh budgeting di anggaran seperti itu. Jadi memang banyak banget sarprasnya yang memang yang target saya adalah pasar Kragan ke depannya, yang sudah mulai berbenah dari awal sampai akhir, kemudian udah tinggal mulai sedikit aja udah nanti kita bisa itu nanti. Mungkin juga harus bertahap juga ya Pak. Betul. Oke. Mungkin apa sih Pak tantangan terbesar nih Pak dalam penataan lokasi PKL dan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Rembang itu sendiri? Tantangan kalau dalam pedagang pasar ini soal ini ya, kadang pola pikir pedagang dengan kita kan sangat berbeda sekali ya. Kadang kita nemui pedagang sama mbah-mbah ya. Kita menjelaskannya itu kan tidak harus letterlock ya sebenarnya kasarnya seperti. Tapi kita harus benar-benar sama mbah-mbah ini mengajari secara TK. Oh, Pak ini seperti ini seperti ini gitu. Kemudian cara yang misalkan kita penyelesaian atau sosialisasi di pasar Rembang dipakai untuk di pasar Sarang nggak bisa. Karena kulturnya berbeda lagi. Model transaksinya berbeda. Nah ini yang tantangan dari setiap pasar, kemudian juga
mencari pedagang yang memang kadang-kadang itu dia nggak standby. Ketika pendataan kita tiap tahun ada pendataan update data profil pasar. Itu tiap tahun kita lakukan di awal tahun. Karena di akhir tahun malah kita untuk update nanti di-upload di Kementerian Perdagangan seperti itu. Nah, hal demikian ini yang memang soal ketertiban juga sangat kucing-kucingan kalau di tantangannya itu. Di pasar itu ketertiban itu kan memang sering kucingan. Ketika kita hari ini hadir, ya rapi. Petugas hilang, muncul kembali. Ya seperti itu. Maka diperlukan sinergitas antar lintas sektoral. Kalau dalam PKL juga sama saja. 11-12. Kalau PKL ini kan memang ya sama kucing-kucingan. PKL ini kan memang dia tempat yang mereka jualan tidak ada tempat yang pasti di rumah. Makanya dia jualan di sepanjang-panjang tempat yang ada menggunakan fasilitas umum seperti itu. Itu pun melibatkan semua dinas gitu, Mbak. Gitu. Oke, berarti memang kuncinya juga harus melihat kondisi aktual dari setiap pasar itu sendiri. Iya, kita harus mengaji. Ini konfliknya seperti apa, permasalahan seperti apa, kulturnya orangnya seperti apa, modelnya seperti apa. Lasem itu juga unik. Itu banyak yang toleran juga, di situ banyak pondok ya Pak sebagainya, tapi kulturnya unik. Hampir sama dengan sana, tapi begitu kita terjun sana, bedanya jauh. Bedanya jauh. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan itu. Pinter-pinternya kita nyeting pembawaan kita ke masyarakat, merangkulnya seperti apa, cara berdialognya seperti apa, seperti itu. Intinya berdialog lah intinya gitu. Mungkin bagaimana sih Pak strategi Dindakop UKM Rembang ini memastikan perdagangan ini tetap berjalan dengan nyaman, tetapi masih tertib gitu di Kabupaten Rembang itu sendiri? Utamanya kalau strategi ya kita kembali lagi meningkatkan pelayanan ya. Istilahnya peningkatan pelayan pasar itu kan ada beberapa pelayanan ya. Pelayanan di tingkat kiosnya, pelayanan di tingkat losnya, di tingkat pelataran. Nah, segmen 3 ini punya kultur juga beda-beda. Pedagang kios ini beda juga dengan karakternya dengan pedagang los. Pedagang los berbeda juga dengan pedagang yang ada di pelataran. Maka strategi yang memang ini ya pemenuhan sarpas harus kita support. Kemudian sama ketika melakukan penertiban juga harus secara humanis seperti itu. Dari packagingnya yang memang kita kesempurnaan di pasar ini kan tadi SNI tadi artinya. Karena SNI itu semuanya ada paketnya di sana. Mulai dari menjalankan SOP-nya, kebersihannya, jarak antar jalannya itu juga diatur semuanya. Maka optimalisasi pelayanan kemudian didukung dengan sarana prasarana penataan lingkungan yang baik, kemudian zonasi yang terukur juga, maka zona nyaman pembeli dan pedagang akan tercipta. Artinya bisa mereka secara tertib otomatis kan gitu. Kalau orang nyaman kan berbeda ya. Nyaman itu belum tentu tertib. Kadang-kadang nyaman tuh aku nyaman di sini, tapi dia ternyata melanggar ketertiban. Merasanya tapi di aturan salah. Itu kan berbedanya seperti itu. Oke, mungkin saya ingin mengetahui lebih lanjut nih Pak mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Dindakop UKM sendiri gitu mengenai penataan pasar dan PKL di Kabupaten Rembang. Kami selalu melibatkan beberapa dinas, utamanya Dinas Lingkungan Hidup karena memang kebersihan di pasar ini sekarang diakomodir oleh tenaga LH. Jadi Dinas Lingkungan Hidup. Maka dulunya teman-teman pasar yang memang itu kemarin ada aturan terbaru Perda kita mengamanahkan bahwa kebersihan itu tenaganya dialihkan ke LH. Serta retribusinya sampah itu juga dialihkan ke LH. Seperti itu. Nah, kita akan mereka tetap bekerja kan di pasar, maka tidak bisa kita terus pecah-pecahan gengsi-gengsinya tidak bisa. Kita harus satu padu kerjasama kolaboratif. Kami menjaga komunikasi dengan kepala dinasnya, dengan KOPT-nya, dengan Kapitnya, dengan teman-teman mandor yang ada di situ. Makanya dengan ketertiban juga sama. Ketertiban itu kami selalu melibatkan dengan Dishub dan Satpol PP. Mulai dari lalu lintasnya, ketertiban lapaknya dan sebagainya itu pasti. Secara humanis nggak pernah ada sampai ribut, nggak pernah. Waktu 2023 saya menjabat juga pernah sampai membongkar lapak liar di depan Jarum waktu itu. Itu berpuluh-puluh tahun nggak bisa terus. Tapi dengan niatnya bersama-sama tadi dengan TNI, Polri, kala itu dengan lintas sektoral, dengan mewujudkan bahwa kenyamanan masalah harus kita jaga, maka kita bisa terselesaikan tanpa ada konflik
sedikit pun, meskipun saya dilaporkan ke polisi kala itu. Tapi alhamdulillah semuanya damai. Makanya kita bekerja sama lintas dari Forkopimcam, kemudian dari Pemdesnya, dari tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, dari dinas, semuanya kita rangkul semuanya. Akhirnya ya sudah, kita redam itu dengan egonya masing-masing. Kita kalau udah ketemu paguyubannya kan enak, kita rangkul, dialog seperti itu. Ininya kita diajak berkomunikasi untuk cari bareng-bareng solusinya seperti apa. Itu yang kita kerjakan selama ini dengan teman-teman baik pedagang, paguyuban, dan teman-teman lintas sektoral seperti itu, Pak. Oke, mungkin dari masyarakat atau teman-teman Bangkit TV juga ingin mengetahui nih Pak, program-program apa saja gitu yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar, mulai dari kebersihan, keamanan, hingga sarana prasarananya. Ya. Kami selalu mengupayakan pembuatan inovasi ya. Tahun 2024 kami merancang inovasi namanya SIPBANK, Sistem Informasi Pengelolaan Pasar Rembang. Di mana kemarin di 2024 mendapat predikat harapan 1. Ini kita lombakan lagi, kita bangun dengan update yang terbaru. Moga-moga menunjukkan hasil terbaik, menjadi solusi bersama untuk pelayanan yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan seperti itu. Kemudian lagi di sektor sarana prasarana juga kita harus tingkatkan, utamanya tingkatkan. Alhamdulillah ke 15 pasar, kita punya 15 pasar daerah atau pasar rakyat, di mana terbagi ada beberapa kelas pasar 1, kelas pasar 2, dan kelas pasar 3. Insya Allah dari sarprasnya sudah mulai tertata dengan baik, ini terbaik. Maka kenyamanan pedagang, kenyamanan pembeli kita harus jaga dengan maksimal. Karena memang pasar ini pusat ekonominya, Rembang. Jadi kami punya pedoman juga, punya jargon juga, ayo Moro Pasar, murah, ramah, mudah. Itu yang memang kita buat konten-konten yang memang lebih dipahami, lebih menarik masyarakat. Ada konten kita yang memang di TikTok itu bisa di-follow, istilahnya pasar Rembang, kemudian di IG namanya Humas Pasar Rembang. Itu ada utamanya yang kreatornya memang saya sendiri, ide desainnya saya sendiri, kemudian cara mengambil tujuan juga saya sendiri. Semuanya itu desain hampir semua saya. Gitu. Jadi itu yang saya kerjakan karena memang bermedia sosial kan itu berjualan sekarang eranya seperti itu ya. Dan itu pun nanti kita nyontoni ke pedagang, ayo kamu seperti ini loh, mau seperti ini loh. Kalau kan nanti viewer kita kan sudah banyak sekali di situ, ada puluhan ribu di situ lah. Baru dibangun berapa bulan itu followers banyak. Nah itu nanti kita gandeng. Ketika nanti kita udah bisa viewernya banyak, maka kita akan gandeng pedagang untuk kita live-kan di sana. Oh ini seperti ini. Itu ke depan jangka panjang saya. Kita tidak muluk-muluk, jangka panjang pendek kita harus kerjakan dulu. Setelah selesai, garap jangka menengah. Jangka menengah selesai, jangka panjang. Itu memang kerjasama tim tentunya, tidak bisa sendiri. Jadi seperti itu, Mbak. Oke. Berarti luar biasa sekali ya Pak. Berarti selain bisa memperkenalkan pasar di Rembang, tetapi juga bisa mengedukasi masyarakat nih Pak. Ya, itu untuk poinnya itu bahwa jangan melulu beli online aja, belanja. Kadang-kadang kan Bu butuh sayuran gitu. Kita edukasi lagi bahwa ini pasar kita itu enak, asik, ada tawar menawar gitu loh. Ketemu mbah-mbah, misalkan punya sambil sedekah kan bisa kan gitu. Itu enaknya di pasar. Oke. Gitu. Mungkin dari sisi pemberdayaan pedagang nih Pak, apakah ada pelatihan atau pendampingan khusus gitu untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha para pedagang di Rembang itu sendiri? Beberapa event kami pernah ajak beberapa pedagang, enggak nggak semua pasar kita ada sampling beberapa pedagang. Kemarin di pedagang pasar Lasem, kemudian ada kemarin lagi pedagang pasar Pamotan, PKL kemarin juga dari PKL Lasem kita ajak studi pengenalan yang PKL di kota Semarang. Kemudian dari yang pedagang pasar Lasem itu kita ajak studi juga di pasar SNI di Malang kemarin sudah. Jadi pengetahuan itu yang memang kita sedang sandingkan. Kemudian yang terakhir kemarin dengan pasar di Magelang, Muntilan, itu kita juga kasih wawasan bahwa ini loh, ternyata kan apa yang kita kunjungi itu ada plus minusnya. Jadi pedagang mulai udah merubah mindsetnya. Ketika misalkan di Malang contohnya, yang pasarnya itu memang
SNI mirip dengan Pasar Sumber, tempat di situ karena kulinernya sangat kental sekali. Nah, saya menawarkan bahwa Bu, apa yang punya di Lasem bisa kita barter dengan di Malang. Ya ini nanti kerjasama horizontal ini yang memang harus kita nanti jalin dengan baik dengan pengelola di sana, gitu loh. Targetnya misalkan di Pasar Muntilan ternyata kan juga masih lebih baik kita, istilahnya dalam hal target juga ternyata lebih banyak kita, gitu loh. Jadi kita insya Allah di tahun ini target kita bisa 100% pendapatan. Jadi tiap tahun alhamdulillah kita bisa naik 250 sampai 300 juta per tahun dari PAD. Karena memang harus kita mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini semuanya nanti bayar retribusi kenaikan ini ya untuk kembali ke pasar, bangun pasar ini. Saya sadarkan itu ke teman-teman pedagang. Bahwa ini loh Bu, kayak di pasar Sarang ini ada pavingisasi. Loh ini yang kanjengan yang nggak mau bayar nantinya ini loh, jatahnya ini perbaikan yang banjir sekarang nggak banjir. Nah itu sudah mulai ada tingkat kepercayaan pedagang dengan kita. Meskipun banyak ada yang kurang, tapi lebih baik menurut saya lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Kayak mungkin dari itu juga bisa menambah partisipasi dari pedagang pasar tersebut ya Pak, agar bisa lebih baik lagi gitu pasarnya. Mungkin sejauh ini apa sih perubahan nyata yang sudah dirasakan para pedagang dan masyarakat setelah adanya penataan pasar dan PKL? Kalau itu ditanyakan saya mungkin agak kurang pas ya, tapi itu kan kembali saya mau misalkan ini saya pedagang. Dalam yang semulanya kebanjiran, sekarang enggak. Yang contoh pasar Kota Rembang yang memang udah crowded banget ya. Pasar Rembang yang harusnya orang dihuni 800 pedagang, dihuni 1.655. Nah, itu kan crowded banget. Ketika memang banjir, kami sudah menggunakan tenaga PU, kerjasama PU sama ELA untuk kerja bakti sampai selokan. Yang buntu-buntu kita buka. Saya jamin ketika banjir di Pasar Rembang, paling nggak ada setengah jam surut, Mbak. Surut pasti langsung. Karena memang kita udah siapkan kerja bakti lintas sektoral tadi. Sama di Pasar Pamotan yang semulanya banjir, sekarang nggak banjir. Hanya beberapa titik yang memang kita perlu sedikit-sedikit lah sudah mulai kita perbaiki semuanya. Ya itu kan baik lagi kenyamanan pedagang. Soal PKL yang memang masih PR banyak kan PKL karena kita belum punya tempat wadah untuk menampung ketika mereka direlokasi gitu. Cita-cita saya pernah saya sampaikan kepada beliau-beliau yang di atas bahwa kita harus punya entah zona street food yang atau PKL center yang memang untuk mengakomodir itu terintegrasi dengan pusat pelayanan. Itu cita-cita saya yang memang belum terwujud. Tapi sudah pernah menganggarkan perencanaan tapi belum jodohnya. Seperti itu. Menurut kan hal tersebut juga merupakan salah satu inovasi yang sangat baik ya Pak. Kita harus punya itu karena memang biar tata kelola kota ini juga kelihatan gitu loh. Zona hak pengguna jalan, hak pengguna kemudian kendaraan bermotor itu juga bisa terpakai dengan baik seperti itu. Zona hijaunya juga sehingga ruang terbuka hijau juga ada seperti itu. Kita memang belum punya ke arah ke sana. Gitu. Mungkin dari awal hingga saat ini Pak, ada nggak sih Pak kegiatan yang mungkin dari Bapak tak terlupakan semenjak menjadi Kabid Pasar dan PKL di Kabupaten Rembang? Yang seumur-umur kalau saya menangani konflik ya, menangani konflik itu hanya tidak sampai ke tingkat ranah hukum, ya gitu. Dulu sampai hanya ranah hukum kan penyelesaiannya selesai, datang kedua pihak selesai. Kalau kemarin sampai saya di anak pengacara juga kemarin itu ya karena memang niat saya karena ini dari warga masyarakat, menindaklanjuti warga masyarakat, kemudian kami tindak lanjuti dengan berbagai rapat tahapannya lama sampai izin bupati membongkar ini sebagainya. Tetapi ada aja yang memang kemudian saya dilaporkan waktu itu. Tapi itu ya bagian dinamika resiko pekerjaan. Tapi saya tidak mundur karena memang saya benar. Saya ada tahapannya sesuai teguran 1, teguran 2, teguran 3 dan mengajak lintas sektoral juga. Ramai itu Mbak waktu itu. Saya dilaporkan beberapa kali saya panggilan ke sana. Jadi alhamdulillah semua sudah menyatu, orangnya sudah kembali dengan baik, istilahnya sudah mau kembali lagi sana. Tapi prosesnya itu ramai sekali, ramai banget itu, ramai banget. Itu yang pertama kali saya jabat. Oh, pertama kali saya jabat. Langsung dapat kasus itu, tapi kan sekarang nggak ada, sudah. Iya, sudah. Saya sudah menyelesaikan sudah sekian puluh tahun, ada lapak yang liar di depannya jarum itu kan nggak ada. Meskipun senajan
di hari ini per hari ini pasti masih ada. Ya, karena memang udah crowded sekali. Yang harusnya 800 pedagang dihuni 1.655. Nggak ideal, gitu loh. Dan moga-moga ini tahun depan bisa terrealisasi yang kita sudah berjibaku membuat master plan, DID, kajian, UKL, UPL, Andalalin, dan sebagainya itu sampai kita riwayat ke Jakarta dengan pemerintah yang baru, moga-moga juga hasil mohon doa restunya aja. Amin. Gitu. Untuk pasar yang lebih baik berstandar SNI tipe 1 malah nanti enggak. Itu mungkin satu-satunya tadi. Oke, semoga itu juga bisa terrealisasikan ya, apalagi inovasi yang tadi Bapak sampaikan ya Pak. Oke, mungkin selanjutnya adalah segmen yang lebih santai nih Pak, yaitu cepat dan jujur gitu. Jadi nanti saya akan ngasih pertanyaan ke Bapak dan Bapak jawab dengan cepat dan jujur. Oke. Sudah siap Pak? Bukan sih Mbak. Oke. Siap. Oke, yang pertama mungkin lebih memilih penataan PKL terlebih dahulu atau revitalisasi pasar tradisional? Kalau saya PKL dulu. Ya. Gimana? Kenapa nih? Ya karena tadi kalau pasar itu kan jelas posisinya tempatnya ada, zona dagangnya ada. Kalau PKL ini di Rembang, zona dagangnya tidak ada. Dan masih berbenturan dengan aturan manapun. Aturan pejalan kaki, penggunaan trotoar, penggunaan taman, penggunaan bahu jalan. Dan di Rembang ini jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Dan kita belum punya peraturan yang secara membahas untuk itu, mengatur itu. Saya tahun ini sudah membuat draftnya Raperbub tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Di mana di sana itu nanti ada zona merah, zona yang larangan, zona kuning yang hanya diatur jam, kemudian zona hijau. Nah ini yang kita mau mengatur ini kan ketika kita menggeser PKL yang ada jalan misalkan jalan Stomo, jalan Cokro, kita mau pindahkan kemana? Kan gitu loh. Karena potensi konflik tadi besar di sini. Kalau di pasar kan, yang saya hanya menurut cara pandang saya, pasar kan memang letak kompleksnya permasalahan kan soal ketertiban. Carut marutnya rambut kan, tapi kan di lingkupnya sekitar pasar itu aja, tidak sampai melebar kemana-mana. Itu lebih bisa diajak dokumen bareng-bareng. Ngajen juga ruwet juga, tapi kompleksitasnya yang memang untuk menimbulkan konflik yang lebih besar ini sering benturan dengan aparat pasti kan di PKL di mana-mana itu. Di Tuban aja yang diberikan zona baru, yang alur-alur dibangun bagus, dikasih lapak di depannya yang bagus zona PKL Center, ini aja pada demo kemarin, pengen balik ke sana lagi, di Padi juga sama kan gitu. Tapi soal pasar ketika direlokasi mestinya orang seneng. Oh, ada dibangun baru, kamu harus pindah dulu ke sini. Kami sudah melakukan pendekatan di pasar Kota Rembang dengan melakukan pendekatan yang intensif banget. Saya libatkan dalam pengambilan keputusan, penandatanganan sudah ada semua setuju bahwa di relokasi kita sudah damai. Itu damai dulu kan sampai ramai, tapi sebelum tapi ini kan sudah berangsur baik, sudah menyepakati siap dipindah di relokasi sementara tanpa ada rame-rame. Seperti itu. Jadi kalau di PKL kemarin masih ada kesusahan. Saya yang kucing-kucingan di PKL Lasem aja dengan TNI Polri dah ke situ hilang, kita pergi balik lagi. Kayak gitu karena memang mereka tidak punya tempat yang tetap. Ya ini kita harus hadir di mana kan gitu. Ini yang susah. Kemarin deadlock bahwa kita ada dipimpin Pak A1 Kabag Hukum bahwa baru kemudian saya tanyakan di PU yang RT RW juga masih kebingungan ketika memang ada nggak RT RW yang poin pasal berapa yang memang dibolehkan ini untuk sarana perdagangan ekonomi kreatif PKL zona itu. Tidak menabrak aturannya LH, tidak menabrak aturannya PU yang bau penggunaan trotoar. Jangan sampai pernah digugat, di Jakarta kan digugat. Akhirnya dipakai trotoar, dipakai pedagang kaki lima, yang penggugatnya berjalan kaki malah menang sih ya gitu. Nah, ini yang jangan sampai kita seperti itu. Rembang itu adem lah, ini jangan sampai ada sampai perlawanan atau konflik kayak gitu, enggak. Jangan ya gitu. Berarti emang urgensinya lebih kompleks di revitalisasi PKL itu sendiri. Ya, PKL itu sendiri. Mungkin kemarin yang di alun-alun mau dipindah ke Pak Kartini aja udah rawamennya pol itu gitu ya. Berarti Mas pernah mau ada rencana seperti itu? Ya, dulunya kan ada. Ketika nanti Pak Taman Kartini dibangun, PKL alun-alun kan dipindah seperti itu. Sebelum saya ada. Itu udah ada wacanya nanti ternyata kan dari total 100
130-an pedagang di alun-alun itu mau dipindah ke sana, ternyata hanya di sana disediakan mau hanya 30 aja kurang lebihnya. Dan sisanya mau kemana? Mau taruh di Gambiran katanya, tapi kan Gambiran udah nggak proporsional ke sana. Nah, ini gitu, Mbak. Oke. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, lebih memilih tertib dulu baru nyaman atau nyaman dulu baru tertib? Ya tertib. Tertib otomatis ketika kita menciptakan ketertiban, kenyamanan pasti ada. Tapi kalau kita merasa nyaman, belum tentu kita tertib. Kadang-kadang kan, wah aku ini jodolan kayaknya nyaman, ternyata dia zona larangan untuk jualan kan gitu loh. Terus pelangganku banyak di sini. Ini mau pindah ini susah. Ini susah Bang, karena dia merasa nyaman. Ini merasa, wah aku ini dah, misalkan dukunku sudah nyebel gini, kongkonnya nek gini, misalkan gitu kan, susah Mbak. Karena ini yang tadi ketika sudah dia merasa laris di sana, kemudian entah pensiunnya apa sebenarnya kan dia susah untuk gitu. Tapi kalau kita dari awal dibuatkan zonasi, tertibnya seperti ini, lapaknya tidak boleh lebih dari bahu jalan atau tidak boleh lebih dari 2 meter. Itu yang kita edukasi ke sananya. Seperti itu. Jadi untuk pembangunan tadi yang PKL ya memang ke situ dulu, nanti kalau pasar kan menurutku saya mudah. Karena itu pusat ekonomi yang kita memberikan fasilitas, mereka bayar. Itu menurut saya sih mudah, karena saya dulu ya itu dari pasar dulu. Jadi pernah diajak jualan di pasar sama ayah ibu kan, pernah gitu. Jadi insya Allah lebih itu. Ya mohon doa restu lah, moga-moga apa yang kita cita-citakan, punya 15 pasar, kemudian punya yang calon pasar kota ini dibangun ikonnya kota yang selalu gagal bisa terwujud. Mohon doa restunya aja. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bisa terwujud ya Pak. Siap. Baik itu secepatnya maupun nanti di masa yang akan datang. Oke, mungkin obrolan kita kali ini sangat luar biasa banget ya teman-teman, sangat menarik, apalagi dari obrolan tadi bersama Pak Heri gitu. Jadi kita berdiskusi mengenai penataan pasar dan PKL bukan sekedar memindahkan atau menertibkan pedagang aja lah teman-teman, tetapi juga tentang membangun kenyamanan, meningkatkan ekonomi rakyat dan menciptakan ruang publik yang lebih tertata di Kabupaten Rembang. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Heri Natona atas informasinya dan inspirasinya, dan tentu saja teman-teman Bangkit TV juga tahu nih mengenai penataan dan revitalisasi pasar. Oke, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Sobat Bangkit TV yang telah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bangkit TV. Oke, terima kasih banyak Pak.